Baik, pada siang ini ada teman kita dari jalur guru penggerak akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Jadi tentang diseminasi budaya positif ini nanti kita akan dengarkan setelah pemaparan dari Ibu Reng. Jadi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemaparan hari ini saya akan buka. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tondo, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf SDI Negeri 1 Tondo, dan yang saya banggakan para mahasiswa PPG yang sempat hadir dalam kegiatan kali ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kegiatan kali ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Jadi kegiatan ini saya diminta untuk melakukan aksi nyata berupa diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Langsung saja, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu guru pernah mendengar mengenai pemahaman budaya positif? Ada yang pernah dengar? Ya, boleh mungkin dari senior saya yang sudah jadi guru penggerak boleh menjelaskan sedikit apa yang sudah diketahui tentang budaya positif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang penerapan budaya positif ini muncul dari beberapa tahun ini, ya. Jadi ini sebenarnya pembiasaan yang sudah kita laksanakan di lingkungan kita di sekolah, cuman baru dikembangkan namanya menjadi budaya positif. Ada lagi sebenarnya perubahan namanya, bukan lagi budaya positif. Saya lupa kemarin. Ini kalau budaya positif ini itu bahasa dulu, kita ada lagi perubahan namanya. Tapi konsep kegiatannya sama, konsep pembiasaannya sama. Jadi penanaman budaya positif di lingkungan sekolah, ya seperti salam, ya kemudian di dalam kelas kita punya namanya kesepakatan kelas, ya, jadi diganti lagi namanya, di kesepakatan kelas ini diganti lagi keyakinan kelas. Nah, ini perubahan-perubahan ini sebenarnya, tapi bentuk aplikasinya di lingkungan sekolah, di dalam kelas, di lingkungan sekolah itu sama, hanya kadang berubah-ubah di nama saja, ya istilah-istilahnya saja. Jadi kita sudah melakukan ini sebenarnya sejak dulu, cuma sekarang diprogramkan di dalam kelas. Jadi kegiatan diseminasi ini, pemahaman budaya positif sebenarnya memberikan kita gambaran tentang bagaimana apa yang kita harus lakukan ke depan di dalam kelas, pembiasaan-pembiasaan di dalam kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tambah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryanto sudah menyampaikan pendapatnya. Benar sekali apa yang disampaikan bahwa pemahaman tentang budaya positif ini adalah pembiasaan yang kita lakukan di sekolah terkait dengan menciptakan iklim pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, seperti apa pemahaman
konsep inti tentang budaya positif yang perlu kita ketahui. Di antaranya, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Bagaimana menerapkan disiplin positif di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Kemudian yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Yang keenam, yaitu posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, ada 8 konsep inti yang harus kita pahami dan nantinya akan kita terapkan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana mungkin kita semua sudah memahami apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kita memahami bahwa guru dapat mengontrol murid. Selama ini paradigma kita seolah-olah guru adalah satu-satunya tokoh yang dapat mengontrol murid selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengilustrasikan bahwa semua pengetahuan positif efektif, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, jadi kegiatan diseminasi ini bertujuan juga untuk mengubah paradigma kita terkait beberapa hal yang saya sampaikan tadi, bahwa guru sebenarnya tidak dapat mengontrol murid. Mengapa demikian? Perlu dipahami bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengontrol orang lain. Sesungguhnya yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalaupun nampak dari luar kita bisa dikontrol oleh orang lain, sebenarnya diri kita yang membiarkan orang lain untuk mengontrol kita. Sebagai contoh, saat proses pembelajaran mungkin nampak anak-anak berada di dalam kelas. Namun siapa yang tahu dalam pikirannya mereka memikirkan hal-hal lain di luar pembelajaran. Jadi contohnya seperti itu, kita tidak dapat mengontrol orang lain itu secara langsung. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi yang awalnya kita selalu menerapkan pemahaman tentang stimulus respon, yang berikutnya akan kita ubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu yang sebelumnya, paradigma kita sebelumnya menganggap bahwa semua kebutuhan itu sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah, dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu guru? Ada yang bisa membantu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu guru ketika mendengar kata disiplin? Oke, dari Pak Haryanto tepat waktu. Yang lain mungkin? Ada yang bisa menambahkan? Menaati aturan. Ada lagi? Sesuai aturan. Ya, itu adalah paradigma kita sebelumnya terkait dengan disiplin. Selanjutnya, apa sih itu disiplin? Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu, kita menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk melakukan sesuatu. Setiap orang melakukan sesuatu itu atas dasar keyakinannya sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan-imbalan ataupun reward dari orang lain, sehingga mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Namun dalam disiplin positif, setiap orang itu berperilaku sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ia percayai. Jadi seperti itu. Barangkali sebelum lanjut ini boleh saya sedikit ini masalah tentang disiplin positif ini juga buat penguatan teman-teman ya, teman-teman dulu. Saya ingin bukan dia tadi maksudnya supaya teman-teman semua juga dengan pasti mereka. Ini jika kita berkata tentang disiplin positif, maka yang terlintas di pikiran kita seperti tadi tempat waktu, tempat belajar, ya, aturan sekolah. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, disiplin positif ini jika dikaitkan dengan kurikulum kita sekarang tentang merdeka belajar, apa yang terlintas di pikiran kita? Terima kasih. Apa yang terlintas di pikiran kita Tentang disiplin ketika disiplin positif dikaitkan dengan kurikulum merdeka belajar? Itu pertanyaan untuk semua tanya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika disiplin positif dikaitkan dengan kurikulum merdeka belajar yang kita terapkan sekarang? Ya mungkin masuk ya. Jadi sedikit saya ngomong lagi. Kalau di pembelajaran kurikulum merdeka, disiplin positif itu sebenarnya dia seperti latihan yang harus kita ulang dan ulang dan ulang. Tidak bisa hanya kita seperti kita membuat kesepakatan kelas misalnya. Jadi kesepakatan kelas itu hanya ditempel misalnya di dinding.
tapi itu kita tidak ulangi dan ulangi dan ulangi. Karena memang penerapan disiplin positif ini tidak bisa hanya sekali. Contoh misalnya kita sudah dapat di sini disiplin positif itu anak-anak jabat salam sebelum pulang atau datang. Itu kita sudah dapat itu. Tapi masih ada lagi disiplin positif yang harus kita kembangkan dan harus kita ulangi setiap hari seperti latihan sampai anak-anak itu betul-betul sudah menerapkan tanpa harus diperintah. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Ini sudah anak-anak sudah tertanam disiplin itu bagaimana dia membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kalau dia tidak dapat tempat sampah, dia menyimpan sampah itu di dalam tasnya sampai kemudian dia dapat tempat sampah lalu dia buang. Jadi penerapan disiplin seperti itu yang harus kita latih terus dan menerus, bukan hanya sekali atau hanya disampaikan pada saat kita upacara atau di dalam ruangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas masukannya dari Pak Haryanto. Sedikit saya tambahkan lagi terkait penyampaian tadi bahwa benar adanya ini yang dikatakan disiplin positif tadi. Mengapa disiplin positif itu harus dimulai dari nilai yang kita yakini dulu. Jadi kita, guru bersama dengan siswa, hendaknya itu membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini yang kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Sebentar di slide berikutnya akan saya terangkan secara lebih rinci supaya lebih memahami lagi tentang keyakinan kelas. Saya lanjut Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang baik. Jadi tujuan dari disiplin positif ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang harus muncul dalam diri. Jika siswa sudah memahami, meyakini suatu nilai, maka pasti akan diterapkan tanpa harus disampaikan, disuruh, ataupun diberikan reward untuk melakukannya. Tetapi bila siswa sudah meyakini nilai itu adalah suatu kebenaran, maka secara tidak langsung akan dipraktekkan seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak, kita akan tingkatkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diambil dari nilai-nilai universal, di mana nilai-nilai universal merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras maupun budaya yang melatar belakanginya. Berikut beberapa contoh meliputi. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh nilai-nilai universal. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup atau life skill, terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai universal ini tidak hanya terpaku kepada 3 contoh organisasi yang saya ambil, melainkan apa saja nilai-nilai yang bisa terlintas dari hasil kesepakatan kelas yang Bapak Ibu sudah rancang bersama dengan anak-anak nanti. Kemudian kita akan cari dari misalnya setiap orang harus saling menghargai, guru menghargai murid, murid menghargai guru. Misalkan itu kesepakatan kelasnya, maka nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Jadi seperti itu.
nilai-nilai universal ini atau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu tidak dibuat panjang lebar, hanya singkat saja, namun jelas nilai-nilai universalnya apa. Kemudian saya masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, di materi 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang, baik kita sebagai guru maupun murid-murid kita itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin melihat anak-anak yang nakal berperilaku tidak sama seperti teman-temannya, pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Olehnya itu tugas kita sebagai guru adalah berusaha mencari tahu apa kebutuhan dasar murid tersebut, sehingga bagaimana kita guru untuk memperlakukannya dengan tepat. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama, yaitu bertahan hidup, yang dimana kebutuhan bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini terdiri dari kebutuhan untuk bermain, humor, antusiasme, maupun tertawa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat perilaku anak-anak dalam kelas, mungkin ada yang suka mengganggu temannya. Jadi kita harus mencari tahu kira-kira apa kebutuhannya. Apakah dia merasa kurang kasih sayang, atau merasa kurang diterima, atau mungkin ada anak-anak pada saat makan suka mengambil makanan temannya. Jadi kita harus mencoba mencari tahu sebagai guru dari 5 kebutuhan dasar ini kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, teori motivasi manusia. Dari 5 kebutuhan dasar tadi akan mendorong seseorang ataupun individu maupun manusia itu melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu ada hal yang dapat memotivasinya. Di sini di dalam pendidikan guru penggerak saya mempelajari ada 3 teori motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Misalkan, siswa datang tepat waktu tujuannya bukan karena dia meyakini dirinya menjadi seseorang yang disiplin, namun karena merasa takut akan ditegur oleh gurunya. Berarti motivasinya dalam melakukan suatu perilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sama halnya seperti dengan yang kita lakukan dalam proses perayaan 17 Agustus kemarin. Kita berbondong-bondong untuk melakukan renovasi kelas. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan imbalan maupun penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, kedua
motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik, yang artinya perilaku manusia ini didorong oleh orang lain, bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, perilaku dua motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik yang hendaknya tidak dilakukan. Yang mana yang tepat yang patut untuk dilakukan adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi, bagaimana kita mengusahakan kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman untuk anak-anak, bukan hanya karena piala yang dijanjikan oleh kepala sekolah maupun oleh siapapun, tetapi memang ada nilai dalam diri kita ya, yang kita yakini sebagai contoh nilai-nilai kebersihan. Itulah yang akan memotivasi kita mengapa kita harus menyiapkan ruang kelas kita menjadi lebih indah, lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, yang teori motivasi yang ketiga ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, ini merupakan nilai-nilai intrinsik. Jadi, nilai-nilai inilah yang akan kita bangun baik dalam diri kita sendiri sebagai pendidik maupun dalam diri murid, Bapak Ibu, untuk dapat mencapai budaya positif yang saya paparkan di awal tadi. Selanjutnya, pemahaman tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, sepanjang kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, kita lebih banyak menerapkan dua konsep ini, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu seperti tidak terencana dan terjadinya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hukuman ini bersifat satu arah, hanya menguntungkan salah satu pihak. Dan biasanya pihak yang tidak diuntungkan adalah pihak yang melakukan kesalahan. Berikutnya adalah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini tingkatannya lebih di atas satu level dibandingkan dengan hukuman, yang mana konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi Bapak Ibu, dari hukuman dan konsekuensi dalam budaya positif, kedua-dua hal ini sebenarnya bukan hal yang baik ataupun yang direkomendasikan dalam menangani suatu kasus permasalahan yang dialami oleh murid. Yang disarankan adalah teori yang ketiga, yaitu restitusi, di mana restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan restitusi? Kita akan pelajari pada slide berikutnya. Setelah kita belajar tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 3 teori motivasi, dan satu lagi yang akan kita pelajari yang terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ini adalah beberapa hal yang biasa kita lakukan di sekolah. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat merefleksikan nanti setelah slide ini, kira-kira Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana. Yang pertama atau yang paling di bawah adalah penghukum. Sesuai dengan penyampaian tadi, penghukum ini menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi orang yang bersalah, misalnya saja murid. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, bertindak sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir dan yang paling disarankan adalah sebagai manajer. Penghukum sesuai dengan gambar, sikapnya satu arah, hanya menguntungkan salah satu pihak. Pihak yang bersalah pasti merasa dirugikan baik secara fisik maupun psikis, kemudian akan menjadi ingatan yang lama. Ketika kita ditanya hal-hal yang kita ingat selama kita menjadi siswa,
pasti lebih banyak mengingat hal yang buruk ketimbang hal yang baik. Begitu juga jika anak-anak selalu diterapkan dengan hukuman, maka yang diingat adalah hal-hal yang buruk atau kenangan-kenangan buruk terkait proses belajarnya di sekolah. Nah, membuat rasa bersalah ini terkadang secara tidak langsung biasa kita lakukan. Membuat rasa bersalah dalam diri murid dengan harapan murid akan berubah. Padahal sebenarnya membuat rasa bersalah pada diri murid ini merupakan hal yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nantinya dapat mengganggu psikologi siswa. Selanjutnya, bertindak sebagai teman. Bertindak sebagai teman ini dalam artian kita lebih banyak membela siswa. Meskipun siswa tersebut bersalah, kita hanya bertindak sebagai temannya, tidak menghukum, tidak juga memberikan rasa bersalah. Namun, hal ini juga tidak disarankan Bapak Ibu. Mengapa? Karena terkadang siswa akan menjadi manja, bahkan tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah karena selalu dihandle oleh gurunya. Berikutnya ada posisi pemantau. Dalam posisi pemantau ini, guru lebih banyak menerapkan konsekuensi seperti tadi. Misalnya, murid datang terlambat, maka konsekuensinya adalah murid pulang lebih lambat daripada teman-temannya. Itu contoh dari sikap sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Manajer itu yang seperti apa? Mari kita simak bersama. 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi menghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun menimbulkan rasa bersalah dalam diri murid. Yang ketiga, bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau, yang mana guru bertindak sebagai monitor berarti mengawasi murid dengan memberikan konsekuensi tertentu bila mana murid melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu manajer. Dalam posisi manajer, inilah yang diharapkan nanti Bapak Ibu setelah kita melaksanakan diseminasi, diharapkan Bapak Ibu dan juga saya khususnya sebagai calon guru penggerak dapat menempatkan diri sebagai posisi manajer. Yang seperti apa itu manajer? Manajer yaitu memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan lagi guru yang memberikan solusi, namun bagaimana guru melakukan dialog bersama murid, menuntun murid untuk dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti diharapkan setelah kita melaksanakan diseminasi, kedepannya Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas, dapat menuntun murid-muridnya bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Yang mana saya sampaikan tadi, keyakinan kelas ini adalah satu level di atasnya kesepakatan kelas. Jadi yang pertama, mungkin berdialog bersama muridnya terkait dengan peraturan-peraturan kelas. Peraturan-peraturan kelas ini kita tingkatkan levelnya menjadi kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas ini kita bersama murid bersama-sama mendiskusikan nilai-nilai apa yang terkandung dari masing-masing kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ciri-ciri dari keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak. Artinya bukan sesuatu yang konkret ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal seperti dengan nilai-nilai universal yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Kemudian ada sesuai dengan kondisi kelas ataupun kondisi sekolah, menyesuaikan dengan apa yang diyakini oleh masing-masing
murid, bapak, dan ibu guru. Dan tentunya setiap kelas mungkin akan berbeda-beda karena karakteristik siswa kita berbeda. Mohon jangan guru lebih dominan ketimbang siswa. Guru hanya sebagai pemantau bagaimana murid akan mewujudkan keyakinan-keyakinan kelasnya. Berikutnya yaitu singkat dan mudah diingat. Dan yang terakhir adalah melibatkan semua murid atau warga sekolah. Kalau sekolah berarti terkait dengan kita semua guru, kemudian bersama dengan anak-anak, tentunya atas bimbingan kepala sekolah. Nah, di sini saya memberikan contoh tentang keyakinan kelas. Di antaranya saling menghormati, toleransi, kerjasama, integritas, dan komitmen. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu panjang lebar, hanya beberapa kata yang mungkin bisa dipahami dengan mudah oleh murid serta dapat diterapkan selama sepanjang proses pembelajaran. Sedikit mengingatkan juga bahwa keyakinan kelas ini tidak hanya ditempel seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto. Sebisa mungkin setiap kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita selalu awali dengan keyakinan kelas. Jadi dibahas tiap kali mengajar, kita bahas seolah-olah kita mengingatkan bahwa anak-anak ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati dan bagaimana kita akan menerapkannya selama proses pembelajaran berlangsung sampai dengan berakhir. Seperti itu. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, teori yang paling diharapkan untuk diterapkan adalah teori restitusi, bukan hukuman, bukan juga konsekuensi. Nah, segitiga restitusi, penerapan restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu untuk diterapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Jadi, dalam penerapan restitusi bukan kita guru menjatuhkan harga diri murid dengan cara melontarkan kata-kata yang mungkin tidak baik didengar serta dapat mengganggu psikologis murid, tapi bagaimana guru berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi murid untuk dapat berdialog, menyatakan apa kebutuhannya, kemudian apa motivasinya melakukan sesuatu dan bagaimana akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kita belum bisa menerapkan segitiga restitusi bila mana keyakinan kelas belum terbentuk. Mohon sebelum ke segitiga restitusi, Bapak Ibu telah mempersiapkan, mendiskusikan dengan baik bersama siswanya keyakinan-keyakinan apa yang disepakati, keyakinan-keyakinan apa yang memang benar-benar diyakini oleh siswa sebagai suatu kebenaran. Nah, di tahap menstabilkan identitas, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Mohon disimak dengan seksama karena dalam penyelesaian masalah, kita tiap hari pasti ada masalah terkait dengan perilaku siswa. Jadi diharapkan dalam menangani masalah tersebut, Bapak Ibu sekalian dapat menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Artinya,
dalam menstabilkan identitas, kita tidak langsung serta-merta menyatakan bahwa kamu salah, nah, kamu tidak boleh seperti itu, tidak. Tapi kita berupaya menstabilkan dulu identitasnya anak dengan tanpa menjatuhkan harga diri anak. Sebagai contoh, berbuat salah itu wajar. Namun, bagaimana kita akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi, tidak serta-merta dinyatakan, kau itu salah. Tidak betul seperti itu. Jadi, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mencoba mengkalimatkan dengan kalimat yang positif. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak untuk merasa seperti itu. Jadi melalui kalimat-kalimat ini kita berusaha menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan anak, namun kita lebih stabilkan dulu identitasnya, bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut? Tindakan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dalam tahap validasi tindakan yang salah, guru harus berusaha mencari tahu kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak sehingga berperilaku seperti itu. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dengan perilaku tindakan yang salah tersebut. Kemudian, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimat yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk daripada itu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, Bapak Ibu, mengarahkan siswa untuk menyatakan apa kebutuhannya. Yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan tentang keyakinan, nilai-nilai apa yang ia yakini. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dipertanyakan, misalkan anak-anak terlambat. Kita tanyakan, anak-anak, misalkan Bail, ketika kamu terlambat, maka nilai keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilakumu? Jadi ditanyakan kembali, kira-kira anak ini yakin tidak dengan nilai-nilai yang sudah disepakati? Kemudian ketika dia telah yakin, maka bagaimana guru berdialog mengarahkan anak-anak untuk memperbaikinya? Contoh, kalau kamu yakin dengan nilai-nilai misalnya tertib ataupun disiplin, jika kamu yakin dengan nilai disiplin, bagaimana kamu mengupayakan agar disiplin ini bisa diterapkan dalam kesehariannya? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, ini sudah bagian yang terakhir Bapak Ibu. Saya melihat semuanya sudah lemas, loyo. Jadi ini adalah slide yang terakhir. Di sini saya memberikan contoh satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terkait dengan salah seorang murid yang dimana kasusnya ini adalah salah seorang murid kelas 6 yang bernama Rida sama sekali tidak pernah melaksanakan piket kelas. Kenapa demikian? Nanti disimak alasannya apa.
Ya, sekian Bapak Ibu destinasi saya terkait dengan penerapan budaya positif. Jadi diharapkan Bapak Ibu destinasi kita kali ini tidak hanya sekedar dalam upaya saya menyelesaikan tugas, namun dalam destinasi ini saya juga berharap Bapak Ibu dapat lebih memahami lagi, merefleksikan kembali kira-kira selama Bapak Ibu kita semua menjadi guru, kita sudah berada di posisi kontrol yang mana. Mungkin boleh beberapa dewan guru memberikan refleksinya. Saya persilakan dari paling depan. Pemantau dan manajer, Bapak Ibu, kira-kira Ibu Milu berada di posisi yang mana? Terima kasih. Menurut saya sih, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau seperti tadi penjelasan dari Ibu Rey di posisi pemantau bahwa misalnya ada seseorang anak yang terlambat, kita memberikan hukuman dengan pulang lebih paling belakang dengan barangkali disuruh menyapu, mungkin seperti itu barangkali yang pemantau. Ya, kalau saya memang seperti itu. Misalnya kita sudah sepakat di kelas bahwa siapa yang paling terakhir datang, ini bukan terlambat tapi paling terakhir datang, maka dialah yang akan buang sampah. Mungkin menurut saya mungkin bisa digolongkan ke dalam kategori apa tadi yang 5 itu, pemantau. Itu mungkin refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Milu. Sudah posisi yang bagus ya, sudah sampai di posisi pemantau. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih. Kalau saya masih di posisi pemantau. Jadi di kelas saya menganggap siswa saya itu sebaya dengan saya. Jujur saja, saya yang mengikuti alumni anak-anak. Karena jujur saya baru di SD, saya belum terlalu bagaimana menerapkan budaya positif yang saya terima dulu di SD. Kenapa? Di SD ini agak sedikit berbeda dengan di SMP. Kalau di SMP boleh kita menjadi manajer, sudah boleh kita menerapkan manajer. Kalau saya dulu ya, karena mungkin saya sudah terbiasa mengajar di SMP. Tapi begitu saya berada di SD, saya agak susah untuk menerapkan posisi manajer ini di SD karena siswa itu masih butuh sosok. Menurut saya tidak tahu kalau menurut teman-teman yang lain, masih butuh yang namanya bagaimana kita berada di posisi mereka, seperti seorang siswa punya karakter bermain, kita harus mengikuti itu. Itu saya. Jadi saya tidak terlalu, kalau saya mau masuk ke manajer, mungkin saya masih belum punya pengalaman yang cukup di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryanto atas refleksinya. Namun disarankan posisi manajer ini tidak hanya diterapkan di SMP ya Bapak Ibu. Jangan karena kita berada di SD seolah-olah kita tidak akan menerapkan posisi manajer, itu tidak. Memang berat untuk mencapai posisi manajer. Ada tahapan-tahapan yang dilalui seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin awalnya dari posisi menghukum, yang sedikit-sedikit menghukum siswa. Kemudian lanjut ke posisi memberi rasa bersalah, sedikit-sedikit membuat siswa seolah-olah memiliki rasa yang bersalah. Ini kita bertahap, namun tidak menutup kemungkinan sebagai guru SD pun
kita tetap dapat bisa menerapkan posisi manajer. Selanjutnya Ibu Anita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk selama ini, karena selama 2 tahun terakhir ini saya mengajar di kelas 1. Posisi kontrol yang saya jalani kayaknya di posisi kontrol yang ketiga, Bu Ren. Masih di teman, karena saya berusaha bagaimana berperan sebagai pengganti orang tua dari mereka di rumah untuk di sekolah, begitu, supaya mereka bisa nyaman, bisa senang datang untuk kembali ke sekolah. Saya rasa hanya itu saja. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru Anita, bahwa benar pada saat ini Ibu Guru Anita sedang berada di kelas 1, penanggung jawab kelas 1. Tentunya untuk membuat siswa kelas 1 untuk dapat berdialog bersama guru sebagaimana dengan posisi manajer itu mungkin masih sulit. Tapi tetap bagaimana kita berusaha mengupayakan, bukan berarti kita menutup diri terkait hal itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Selanjutnya untuk refleksi yang berikutnya, saya ingin menanyakan perasaan Bapak Ibu Guru setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya lanjut di Ibu Sekar. Silakan direfleksikan sesuai pertanyaan di depan. Pertama, kejadiannya. Apa yang kita pelajari tadi, kemudian bagaimana perasaannya selama mengikuti kegiatan, terus pembelajaran baru apa yang diterima setelah destinasi, kemudian penerapan apa yang akan Ibu terapkan di proses pembelajaran. Mungkin mulai dari depan. Angkat dari terima kasih. Terima kasih kepada saya. Yang perasaan saya sangat alhamdulillah, saya sangat bersyukur adanya destinasi pada saat ini, karena dengan adanya destinasi ini kita bisa tahu untuk memperbaiki proses belajar mengajar kita selama ini. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya diseminasi yang kita lakukan pada siang hari ini. Pembelajaran apa yang diperoleh? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini, saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti yang Ibu Rei paparkan pada siang hari ini. Dan posisi saya tadi sama seperti Ibu Anita dengan Pak Haryanto, dan posisi saya masih sebagai teman kepada siswa-siswa di SD. Saya belum lama juga pindah dari SMP sama dengan Pak Haryanto, jadi posisi saya masih sebagai teman kepada anak-anak kita. Ya, terima kasih banyak Ibu Guru Sekar telah menyampaikan refleksinya. Saya lanjut Ibu Islaini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kejadian hari ini, alhamdulillah sangat berguna bagi saya, karena dengan kejadian adanya aksi nyata dari Ibu Rei bisa bermanfaat bagi kita semua atau guru. Kemudian perasaan saya hari ini sangat senang dengan adanya budaya positif. Kita bisa mendapatkan pelajaran untuk kedepannya bagaimana kita memberikan pembelajaran pada siswa tentang budaya positif. Kemudian pembelajaran hari ini sangat baik dan luar biasa. Dengan pembelajaran ini kita bisa menerapkan kepada siswa tentang budaya positif, seperti
Ibu Rey paparkan tadi bahwa budaya positif berguna bagi untuk siswa untuk mencapai keyakinan kelas pada siswa tersebut. Jadi untuk penerapan ke depannya, karena posisi saya masih berteman di kelas, jadi kemungkinan akan saya terapkan kembali pada posisi pemantau. Insya Allah kedepannya bisa saya sampaikan kepada siswa atau saya lakukan kepada siswa tersebut, pada siswa semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Ibu Guru Niswani atas refleksinya. Mohon di penerapan nanti bisa berdiskusi bersama siswa terkait dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Ibu Guru Satya. Terima kasih Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu dengan adanya diskriminasi ini yang diadakan oleh Bu Rey. Saya bisa melihat bahwa dunia pendidikan di tingkat SD itu bisa ternyata lebih luas lagi dengan tahapan-tahapannya yang begitu lebih spesifik lagi yang selama ini. Jujur basic saya sebenarnya sebagai pembina dengan guru itu sangat berbeda. Kalau guru itu kan apalagi kalau sebagai guru kelas, kalau di SD itu guru kelas ya, kalau di SMP beda sama SMA. Karena selama ini kalau yang saya pegang itu sebenarnya SMA pembina. Kalau pembina kita tidak ada yang kayak sistem yang lebih spesifik seperti ini, kayak ada sebagai apa tadi pengontrol, ada yang kayak manajer sampai tingkatan kelima tadi itu. Jadi kalau kita jujur, kalau di tingkat pembina itu lebih kita samakan kita dengan siswa itu seperti teman. Karena kalau apalagi kita basicnya pramuka, jadi dari, oleh, dan untuk, dari siswa untuk siswa dan untuk dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Jadi di tingkat SD ini yang mana kita harus jadi seorang manajer yang di tingkatan, maksudnya gimana membahasakannya, maksudnya di tingkat sekolah dasar ini ternyata lebih spesifik lagi, begitu dia punya cara untuk mengajarkan. Jadi jujur dengan adanya destinasi yang Ibu Rey lakukan ini, saya lebih terbuka lagi, lebih dapat ilmu baru lagi dari dalam dunia pendidikan. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah mandi ya. Terima kasih banyak Ibu Zakia atas refleksinya. Lanjut silakan Pak. Sampai kaliannya. Mati Pak. Mati Pak. Jawab Pak. Mohon Saya maaf. kalau jawab. Tidak. Tidak, lobet Pak. Lobet. Mohon maaf sekali. Ini kan sudah tahu waktu ini kayak. Silakan langsung saja. Oke, terima kasih. Tadi untuk masalah tadi budaya kontrol termasuk sikap positif ya. Tentunya sebagai saya orang baru sini baru 5 bulan ya, masih tentunya masih belajar di sekolah ini, melihat bagaimana budaya kebiasaan di sekolah termasuk masalah keyakinan itu ya. Jadi ini masalah keyakinan itu ya harus kita kembangkan lagi. Jadi bersyukur dengan adanya budaya begini ya, tentunya memberi motivasi, arahan sehingga bisa kita yang lain dapat termotivasi lagi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas refleksinya. Mungkin dari adik mahasiswa PPL perwakilan 1 orang boleh menyampaikan refleksinya terkait dengan kejadian, perasaan, pembelajaran dan penerapannya nanti ke depannya seperti apa. Karena secara tidak langsung setelah dari sini kalian sudah menjadi guru. Silakan siapa yang bisa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu serta PPP yang hadir pada hari ini. Jadi tadi kami sudah menyimak materi yang diberikan oleh Ibu Rey tentang diskriminasi terkait dengan kebiasaan budaya positif. Jadi
Walaupun kami belum seutuhnya menjadi guru, kami melaksanakan PPL di sini praktek selama beberapa bulan saja, tetapi ada hal-hal baru yang mungkin bisa menjadi bekal kami ke depannya saat kami sudah menjadi guru seutuhnya di sekolah. Tadi juga kami belajar tentang stimulus dan kontrol yang memang harus kita rubah, bahwa tidak semua orang itu bisa kita kontrol, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ini bisa menjadi landasan kami ke depannya untuk mengajar. Nah, selanjutnya terkait dengan feeling atau perasaan. Yang pertama, kami, kalau dari saya itu excited, sangat tertarik dengan kegiatan ini, sekaligus juga bahagia karena memang ada ilmu-ilmu baru yang bisa kami dapatkan dari kegiatan ini. Nah, untuk future penerapan kedepannya ya otomatis dari teori yang kita dapatkan hari ini memang tidak hanya sebatas teori saja, tetapi harus diterapkan. Bagaimana kita bertindak sebagai guru? Tadi sudah disebutkan ada 5 karakter guru yang memang harus ditingkatkan dari yang awalnya sebagai guru penghukum, sebagai guru yang menghukum peserta didik, tetapi harus ditingkatkan lebih bagus lagi sehingga bisa menjadi guru sebagai manajer. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Sekolah boleh. Untuk keseluruhan pemaparan Ibu Rey, ini saya sangat berterima kasih karena ini sudah memberi pelajaran buat teman-teman yang ada di sini, karena tidak semua kita ini sempurna. Ya, maksudnya kita itu seperti Ibu Rey katakan, kita harus bisa menilai diri sendiri, ya, bahwa sudah sejauh mana kita selama ini berhadapan dengan siswa. Jadi kadang, ya, saya berikan, kenapa saya tadi langsung tanggapi bagaimana hubungannya dengan kurikulum merdeka, karena sekarang kalau menurut saya kurikulum merdeka itu adalah lebih banyak siswa itu bergerak daripada guru itu hanya mengontrol. Tapi yang harusnya lebih banyak itu kita mengikuti kemana arahnya siswa. Ya, kemudian macam model budaya positif, contoh yang sering sekali kita lihat itu penghukuman. Ya, saya minta ya untuk kita semua di sini tidak kayaknya tidak ada hubungannya lagi dengan kurikulum kita itu jika, mohon maaf ya, jika ada siswa yang terlambat kemudian dilainkan barisannya, mohon maaf. Ini sama sekali tidak lagi nyambung dengan kita. Kenapa? Dengan cara seperti itu tidak cocok lagi untuk siswa kita zaman sekarang. Ya, karena zaman sekarang ini siswa duluan mengenal daripada kita, karena mereka lewat kayak YouTube mereka lebih sudah kenal bagaimana kayak depannya. Jadi itu saya sangat berterima kasih untuk Ibu Rey dengan pembelajaran ini ya. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa terapkan ke depan yang bagaimana yang lebih bagus supaya dalam pembelajaran itu siswa itu tidak dalam keadaan tertekan. Ya, karena kenyamanan siswa itu yang sangat diinginkan, baik itu siswa sendiri maupun orang tua. Ya, nah kalau dia tidak nyaman belajar, pastinya kalau kita tes akhir pasti tidak ada apa-apa dia tahu. Tapi coba kita enjoy mengajar. Ya, salah satu contoh kecil saja yang pernah saya lakukan barusan tentang anak yang barangkali Ibu Rey sudah dengar waktu Ibu Ramla bawa ke saya anak sering bikin kuburan. Pada saat olahraga dia bikin kuburan. Jadi Ibu Ramla melapor sama saya, langsung saya ces dengan itu anak. Saya bilang ayo ces. Ces, baru saya duduk di pinggir saya tanya. Bilang lagi, kenapa Ibu bikin begitu? Sudah berarti ya? Kenapa kau sering bikin begitu? Saya tanya, saya gali dia. Ternyata dia teringat dengan adiknya dikubur seperti itu. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu sebagai guru. Ternyata ada tujuannya ke sana. Dia ingin, karena yang pernah dia lihat, kemudian dia buktikan. Nah, setelah kalau sudah habis bikin kuburnya, ikut olahraga, ikut, dia pasti mau. Tapi kalau kita langsung tekan, kenapa kamu begini? Enggak. Dengan keadaan siswa sekarang berpikir seperti itu sudah zaman lalu. Jadi alhamdulillah hari ini Ibu Rey sudah paparkan tentang bagaimana budaya positif
kuncinya itu budaya positif harus dari dulu-dulu. Ya, dari dulu-dulu. Bagaimana budaya positif kita terapkan di sekolah ini sehingga digubung oleh siswa. Saling menghargai, ya, saling memberikan nasihat satu sama lain. Ya, itu. Jadi itu barangkali yang perlu saya tambahkan sedikit. Yang perlu harus gurunya dulu yang berubah, kemudian ke siswa. Ya, itu saja barangkali saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau bersama-sama dengan saya di ruangan ini mengikuti kegiatan sekaligus melakukan refleksi. Selanjutnya, saya sendiri merefleksikan diri saya terkait dengan posisi kontrol, maka saya masih berada di posisi nomor 1 dan nomor 2. Saya belum sampai di posisi nomor 5, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, dalam keseharian saya sebelum-sebelumnya, saya lebih banyak menghukum siswa, kemudian memberikan rasa bersalah dalam diri siswa, belum mampu untuk mencapai posisi yang kelima. Namun terkait dengan hal itu, hari ini saya merefleksikannya dalam artian kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi mengubah bagaimana sebenarnya seorang guru tersebut memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Demikian Bapak Ibu dan guru serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati juga. Dengan selesainya kita melaksanakan kegiatan refleksi, kemudian masukan dan tanggapan oleh Bapak dan Ibu guru, sekaligus masukan dari kepala sekolah tadi, maka kegiatan diseminasi budaya disiplin positif ini telah selesai dan besar harapan saya kedepannya kita semua dapat sama-sama saling berkolaborasi, saling mendukung dalam upaya penerapan disiplin positif. Seperti yang dikatakan adik mahasiswa, kali ini bukan hanya sekedar teori, tapi kita bersama-sama berusaha bagaimana kedepannya kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita, sehingga sekolah kita SD Impres 1 Tondo ini dapat menerapkan budaya positif. Demikian, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.